Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana kisah sahabat yang mengulang-ulang Al-Ikhlas? Apakah bisa dijadikan dalil untuk membuat amalan baru? Nah, untuk berkreasi. Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Nabi sudah bersabda, barang siapa man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Dan ketika Nabi masih hidup, maka Nabi saat itu bisa memberi rekomendasi untuk melanjutkan amalan itu atau menghentikan amalan tersebut. Tetapi ketika Nabi sudah tidak ada, maka tugas kita adalah ittiba kepada Nabi. Dan faktanya surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang sahabat tadi itu dilakukan oleh sahabat itu seorang diri, tidak dilakukan secara bersama-sama, dilakukan di ruang publik. Maka itu tadi dalil saya bahwasanya ketika kita mengamalkan suatu amalan yang sifatnya ibadah mutlak, silahkan diulang-ulang secara pribadi, tidak masalah. Jangan mau zikir tasbih, tahlil, takbir jumlahnya berapapun tapi pribadi itu tidak apa-apa. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah yang membuat simpul-simpul lalu beliau berzikir dengan menghitung simpul-simpul, itu boleh kalau sifatnya pribadi, tidak dilakukan di ruang publik, tidak menjadi ketentuan bagi jamaah tertentu, itu boleh saja yang sifatnya pribadi. Sebagaimana sahabat tadi yang kita baca di kitab hadis ini mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu boleh mengulang-ulang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sifatnya adalah pribadi sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Itu tidak masalah. Dalilnya jelas. Tapi kalau adakah ceritanya kemudian sahabat ini mengundang orang lain kemudian untuk mengamalkan bersama-sama dengan jumlah tertentu, dengan waktu tertentu? Tidak ada. Nah, tapi kalau ibadah yang mutlak semacam tasbih, takbir, tahlil, maka silahkan yang sifatnya pribadi. Sebagaimana kasusnya sahabat Abu Hurairah pribadi. Sebagaimana kasus dalam sahabat ini membaca Al-Fatihah diulang-ulang dalam kitab ini tadi, itu sifatnya pribadi. Itu monggo saja. Tetapi kalau kemudian dijadikan sebagai amalan yang diumumkan di ruang publik, maka itu menyerupai syariat dan itu tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, dan tidak ada dalil dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Dan para sahabat ketika sahabat itu masih hidup, maka sahabat saat itu ketika melakukan sesuatu, maka ada yang kemudian disetujui Nabi dan ada pula yang ditolak oleh Nabi. Maka ketika Nabi masih hidup, kita bisa tahu amal itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, ketika Nabi sudah tidak ada, maka sikap kita adalah ittiba, tinggal mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berkreasi dalam urusan ibadah. Ibadah itu tinggal copy paste, tidak perlu diedit, tidak perlu di-cut, tidak perlu ditambah. Nah, jadi sudah ikuti saja tuntunan yang sudah ada. Wallahu alam bishawab. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Ukhtin Najasi. Wa qad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi, untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi
1.000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atas namakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin itu ya. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li'anna surat al-ikhlas sifatur rahman fa'ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang ujibu da'wata da'i terus dungo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wahyu, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh enggak konangan, itu kan enggak ikut Allah, enggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada mujib, tidak ada rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat ikhlas, karena orang baca surat ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu anna Allah yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main.
Nah barokahnya ngaji seperti ini, kalau anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita istihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca? Kamu ridho kalau surat lainnya gak populer, yang populer Yasin terus? Lam yakun se'unnal Quran mahjura, nggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malai drokukulu, kalau tidak bisa semua ya kulu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu, karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama ada kita itu, ya kadang-kadang mangkel itu. Ya mangkel seneng gitu. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarak kalah bi qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena nggak perlu Tabarak, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rokaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah Tabarak, cukup apa? Dan itu lebih mutawatir. Makanya kalau legenda dunia kiai itu kan, ini ada cucunya, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap ta'dilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya tuh suka, saya tuh punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya tuh kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama nyalahno iki. Nyalahno la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung masa tempiye? Mun sampean wani ngek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru dulu. Lah gurune kok pengen kawani kafir. Siapa yang berani ngek la ilaha illallah? Yo namanya sing buweling. Angin belinge itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh udah berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok.
Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin nggak jadi itu. Terus, kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh. Saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat teng putih, entah ini negene barang aku aneh-aneh. Ngkarwan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan aja Gus, ya tenan sing entek kowe se, anak aku gak. Wah sesuk tajak ngenteni kiamat ora sido kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu nggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah paket sahabat, oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggal. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gak nyesal loh. Ribet. Kongkonan ini, kongkon Pak Najib barang ini akhirnya, gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabiro sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakin uhibbuka. Saya menang ya, pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabiro sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa, maksudnya wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almaru ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almaru ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatuh hadal Bedui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mohon. Nabi ya, langsung langsung udan tuwures. Nah jadi ulama lah, Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nih Nabi, ini orang ngerasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula yo donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mulai rene santai weh. Akhirnya Nabi itu lucu meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Iki wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta.
Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan, ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alamnya harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadzabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara desa-desa. Saya itu pengagum wong Buddha ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah. Terus mulai. Barang mulai, abe guya guyu. Nabi iya karpe. Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi. Karena membaca ayat-ayat Quran itu sudah ibadah, meskipun tidak paham nilainya sudah ibadah. Atau syukur-syukur membaca dan menjadi bimbingan. Saya beri contoh, membaca meskipun nggak paham itu baik. Saya beri contoh begini. Ada orang yang semalaman itu jagungan sama keluarga, bercengkrama ringan. Ya bercengkrama saja, mungkin cerita masa lalu, cerita lucunya cucu atau lucunya anak. Tapi di malam itu ditulis oleh malaikat bahwa malam itu keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, tidak ke tempat-tempat yang maksiat. Ini pentingnya ngaji. Jadi saya lama sekali ngaji usul fikih sama aganya Gus Yasin, Haji Memon Zubair. Di antara kebaikan agama ini adalah meninggalkan kemungkaran, meninggalkan sesuatu yang nggak butuh modal. Kalau kita untuk dapat pahala sholat itu kita harus sholat, untuk pahala haji kita harus haji. Tapi ada kebaikan yang kita tidak perlu modal, yaitu tarkul mungkar, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barokahnya kita bercengkrama dengan keluarga, asik. Kalau dalam bahasa santri ya santri gayung, guyon-guyon sama teman, sama tetangga. Tapi efek dari itu atau min lawazimi dzalik, efek dari itu pasti saat itu juga